Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk minggu ini kita akan discuss mengenai regresi linear ya. Jadi ini sebetulnya masih saudara ya, masih saudara dengan yang minggu lalu kita diskusikan, yaitu korelasi ya, korelasi linear. Ya, ini masih ada kaitannya. Kalau korelasi kemarin itu adalah titik beratnya atau fokusnya pada mencari keeratan hubungan ya, atau menganalisis keeratan hubungan ya. Kalau regresi ini nanti titik beratnya adalah mencari estimasi ya, estimasi atau prediksi ya, atau prediksi ya. Jadi kalau regresi ini sudah dipastikan mempunyai hubungan ya, yaitu hubungan sebab akibat ya, sebab akibat, hubungan sebab akibat. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan regresi linear ya, sederhana. Yang pertama adalah hanya mengandung satu variabel bebas. Jadi hanya mengandung satu variabel bebas dan satu variabel terikat ya sebetulnya. Jadi X, Y ya. Jadi variabel bebasnya hanya satu. Ya. Kemudian bertujuan untuk menguji keberartian pengaruh ya. Ini jelas nggak ya? Soalnya ada suara anak-anak saya nih. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Bertujuan untuk menguji keberartian pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Jadi kalau regresi linear ya, ini sudah jelas mempunyai hubungan ya. Kalau di sini disebutkan hubungannya bersifat hubungan yang berupa hubungan sebab akibat dan bersifat linear ya. Artinya hubungan sebab akibat itu ketika X-nya ini ya dalam kondisi tertentu, maka akan mengakibatkan Y kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalkan di sini X-nya mempunyai nilai tertentu ya, maka Y-nya akan mempunyai nilai berapa gitu ya. Kira-kira gitu kalau dalam hal angka ya. Jadi hubungannya disebut sebagai hubungan sebab akibat. Makanya ini dimanfaatkan untuk mengestimasi ya atau memprediksi nilai variabel terikat dari variabel bebas atau X yang ditentukan ya. Jadi X-nya kan variabel bebas ya, artinya kita bebas menentukan. Tapi kalau Y-nya ini adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh X ya. Nah, untuk kemarin yang korelasi itu kita fokusnya mencari R ya, atau ini adalah simbol dari koefisien korelasi yang menggambarkan keeratan hubungan ya. Nah, kalau yang sekarang lebih menekankan kita mencari yang namanya persamaan regresi ya. Persamaan regresi ini rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX gitu ya, A plus BX. Jadi Y sama dengan A plus BX. Ini disebut sebagai persamaan regresi ya, ini sangat terkenal ya. Di mana cara mencari A-nya itu adalah ini rumusnya, kemudian cara mencari B-nya adalah ini. Ya. Ya. Jadi untuk mencari A-nya ini, untuk mencari B-nya ini, ya. Ini sebenarnya mudah ya, cara mencarinya mudah. Ini kelihatannya aja panjang rumusnya ya. Ini sebenarnya sama dengan rumus yang korelasi kemarin. Bukan sama ya, hampir mirip. Cara mencarinya sama ya. Sigma ini misalkan ya, ini ada variabel X, variabel Y. Ini mempunyai data seperti ini. Ini pasangan data ya. Oke ya, ini atau saya berikan contoh soal aja ya, langsung ya. Nanti kita kerjakan bagaimana cara mencarinya.
Ini ada contoh soal seperti ini. Berikut adalah data biaya promosi dan hasil penjualan dari bulan 1 sampai dengan bulan 5 ya. Ini bulan 1, 2, 3, 4, 5 ya, biaya promosi dan hasil penjualannya. Ini disebutnya pasangan data ya, pasangan data. Jadi ini pasangan data bulan pertama mengeluarkan 2 miliar, mendapatkan hasil 8 miliar, katakanlah gitu ya. Ini pasangan data bulan kedua ya, mengeluarkan 4 miliar, mendapatkan 9 miliar dan seterusnya ya. Jadi ini dibacanya pasangan data. Nah, berapakah hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar? Sebentar ya, sebentar. Ya, sorry iklan dulu ya. Ya. Saya jatuh. Oke. Masih mendengar ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Masih, Mas. Jadi biasa kalau di rumah banyak selingannya. Oke. Tadi ya, jadi ini pasangan data. Ini pasangan data bulan ketiga ya, dan seterusnya. Nah, tadi pertanyaannya berapa hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 5 miliar. Ya, di sini 5. Nah, maka pertanyaannya berapa yang dihasilkan ya ketika ini 5 gitu loh ya, kira-kira gitu. Jadi ini pasangan data ya dibacanya. Oke. Tadi kayak ini saya kopikan ke atas ya. Ini saya kopikan ke atas menjadi ini ya, menjadi ini. Ini sama, saya kopikan ke sini ya, menjadi ini. Nah, terus cara mencarinya gimana? Nah, pertama kita harus menentukan A dan B-nya kan tentunya untuk mendapatkan persamaan ini kita harus mencari A dan B. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya ini ya, rumusnya ini. Sigma YI yang mana? Sigma YI itu berarti ini Y ya, kemudian di total ya. Y. Kemudian sigma XI kuadrat, ini X ini X ya. X kuadrat berarti 2 kuadrat, 4 kuadrat, 2 kuadrat dan seterusnya. Nah, kuadratnya ini nanti di total ya, bukan ininya ya, tapi kuadrat dari ini di total. Ini adalah sigma XI kuadrat ya, dikurangi sigma XI berarti ini ya di total. Gitu ya. Ini sigma XI YI berarti nah, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini ya, dan seterusnya ya. Kemudian di total, hasil perkaliannya di total ya, ini dikali di total gitu ya. Kemudian N itu apa? N itu banyaknya pasangan data ya. Ini pasangan data. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 pasangan data. Nah, kemudian ini, nah ini sama dengan yang ini ya, ini sama ya. Kalau ini nanti dikalikan hasilnya ini dikalikan dengan hasilnya ini. Ya, hasilnya ini dikalikan hasilnya. Kalau ini nggak dikalikan, tapi dikalikan dengan N ya nanti. Dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, ini beda dengan ini ya. Berarti ini adalah hasilnya ini dikuadratkan. Hasilnya ini, ya ini kan sama kan? Ya, ini sama. Kemudian ini dikuadratkan hasilnya. Ya, bukan dikuadratkan dulu baru ditotal, tapi ditotal dulu baru dikuadratkan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama lah ya. Kira-kira gitu cara bacanya. Nah, silakan coba kalian cari ya. Saya akan memberikan bintang kepada satu orang ya. Silakan dalam kasus ini ya, silakan kalian cari A dan B-nya. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mencari ini. Gunakan rumus yang ini. Ini X-nya, ini Y-nya tadi ya. Nah, mencari A dan B tugasnya. Oke, paham nggak? Paham, Mbak. Ya, silakan cari ya dari 4 orang ini siapa yang paling cepat. Nanti akan saya kasih bintang.
Pak, udah. Sudah? Udah, Pak. Udah. Ya, berapa hasilnya? Yang A 5,6. 5,6. Yang B-nya 1. Terus yang cewek itu tadi suara cewek dapat nggak? Siapa yang cewek? Yang A 5,6. Yang B 466,5. Oh, beda ya. Ya. Yang benar adalah A-nya 5,6. Ya. B-nya 1, Pak. B-nya 1 ya. Siapa tadi? Giri Wasono bukan? Giri, Pak. Ya. Coba liatin kerjaannya. Yang Deviana belum beruntung ya. Karena saya Nggak jelas, Pak. satu orang. Coba liatin Cara-caranya. Ininya. Nggak jelas, Pak. Mana? Kalau nggak jelas dia cancel berarti. ininya, coret-coretannya nggak kebaca. Iya, nggak apa-apa. Coba lihat. Bentar dulu, Pak. Tadi yang keluar siapa ya? Kok tadinya 4 jadi tinggal 2? Ini gimana? Ini gimana sih? Kok nggak bisa, Pak? Ih, kamera. Mana? Nggak bisa. Kameranya kok nggak bisa sih? Oh, pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Masa? Nggak bisa. Dibaca aja ya, Pak. Hah? Dibaca aja nggak apa-apa kan? Coba Dibacain dilihatin aja, hasilnya. dilihatin. Ini kameranya nggak mau, Pak. Ah, itu mau. Masa nggak mau? Emang ada? Ada gambarnya? Ada. Mana? Nggak jelas. Deketin. Ini nggak jelas pasti. Pokoknya yang Ya, oke. Giri Wasono kelas berapa? Kelas apa? kelas H, Pak. TI 18H. TI 18H. Ya. Oke. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah 5,6 dan 1 B-nya. Nah, kemudian gimana? Ya udah, kalau ini sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke persamaan ini ya. Jadi persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan A-nya tadi 5,6 gitu ya. Plus 1X gitu ya. Ini persamaan yang terbentuk ya. Persamaan regresinya ini. Ya, sehingga ketika tadi ditanyakan bahwa bagaimana kalau biaya promosinya 5 ya. Biaya promosinya 5 untuk bulan ke-6, maka berapa hasil penjualannya? Nah, ini gampang, tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini ya. Y kan Y hasil penjualannya ke-6 atau Y katakanlah Y bulan ke-6 ya, sama dengan 5,6 plus 1 ya dikali 5 miliar. Dikali 5 ya sama dengan 5,6 plus 5 ya dikali 5. Berarti berapa? 10,6 miliar. Ya, jadi ketika 5 maka prediksinya atau estimasinya ini akan menghasilkan 10,6. Ya, gitu ya. Paham nggak? Paham. Ya, ada pertanyaan?
Belum ada. Deviana, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.